Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hunian AB semuanya? Kembali lagi di channel YouTube Hunian AB. Channel kami selalu update setiap hari menayangkan rumah atau tanah yang dijual di kota Yogyakarta dan sekitarnya, teman-teman. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, sehingga teman-teman tidak ketinggalan berita-berita tentang penjualan tanah atau rumah hunian di daerah kota Yogyakarta. Oke teman-teman, kali ini saya ingin menawarkan satu unit rumah di daerah Margorejo Sleman, tepatnya di Jalan Magelang KM 16, teman-teman. Nah, lokasi rumahnya cukup strategis karena dekat dengan Jalan Magelang. Dari Jalan Magelang ke rumah ini hanya berjarak 400 meter saja, teman-teman. Ya, terus untuk modelnya modern minimalis seperti ini. Secara bentuk juga sudah bagus, teman-teman, ya, modern, berada di lingkungan klaster, teman-teman. Jadi lingkungan sini juga cukup nyaman, tenang, tapi sejuk, teman-teman, karena berada di daerah Sleman, tepatnya di daerah Margorejo ya, teman-teman. Nah, ini adalah rumahnya. Di depan sini adalah jalan aksesnya, teman-teman. Nah, ini adalah jalan aksesnya 4 meter untuk lebarnya. Nah, terus tembus di sana ya, di ujung sana itu terdapat jalan aspal, yaitu namanya Jalan Kadisono. Nah, dari Jalan Kadisono itu ke kiri itu bisa tembus ke Jalan Magelang, hanya berjarak 400 meter saja, teman-teman. Nah, kita coba mulai masuk ya. Jadi teman-teman tolong untuk melihat video ini dari awal sampai akhir, sehingga teman-teman bisa melihat secara detail rumah ini, teman-teman. Nah, ini adalah carportnya, teman-teman. Untuk carportnya, nah ini yang menarik karena carportnya cukup lebar ke belakang, teman-teman. Panjangnya 7 meter. Nah, untuk lebarnya itu kurang lebih 3 meter ya, Mas? Ya, 3 meter. Jadi 3 kali 7. Jadi teman-teman kalau misal punya mobil panjang gitu kan, pickup atau apa itu yang ukuran mungkin agak panjang, itu masuk sini itu cukup lega karena ke dalamnya itu 7 meter, teman-teman. Nah, kalau misalkan ada masuk ke sini mobil ya, di depan otomatis bisa untuk parkir motor ya, atau mungkin sepeda itu bisa parkir di area depan sini, teman-teman. Kalau teman-teman buka bagasi pintu di belakang ya, bagasi belakang itu otomatis lebih mudah ya, karena memang cukup panjang ke belakang. Nah, ini adalah carportnya. Di atas sudah terdapat kanopinya lengkap ya. Terus di sebelah kanan saya itu terdapat dinding pembatas dengan tetangga. Nah, pembatasnya itu masing-masing, teman-teman. Jadi memang terdapat 2 tembok ya, tembok punya rumah ini dan juga punya tetangga ya. Jadi memang otomatis double ya, ini ya, terdapat ini ya, teman-teman, dua sisi ya untuk temboknya. Nah, terus di sebelah kiri saya ini terdapat teras. Di depan rumah terdapat lahan kosong, memang belum diapa-apakan, teman-teman, tidak diplester ya. Jadi memang kondisinya tanah seperti ini, ukurannya 1 kali 6, teman-teman. Nah, ini bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Terus terdapat juga di sini adalah area pembuangan, teman-teman ya, septic tank segala macam berada di sini, teman-teman. Nah, terus di sebelah kanan saya ini terdapat teras, teman-teman. Nah, untuk teras itu terdapat 2 pilar seperti ini, teman-teman. Pilarnya ya berada di depan dan terdapat 2 lampu hias seperti ini. Terus di sebelah kiri saya terdapat jendela yang bisa dibuka tutup. Nah, ini untuk ke kamar, teman-teman. Terus di atas terdapat ventilasi dan juga topi-topi, sehingga air tidak jatuh, itu tidak mengenai jendela walaupun kondisinya terbuka ya, karena sudah ada topi-topi di atasnya. Nah, terus di teras ya itu terdapat 2 jendela, itu bisa dibuka tutup seperti ini, dan juga 2 daun pintu ya bisa dibuka ya seperti ini ya. Terus handle-nya seperti ini modelnya, terdapat ventilasi, dan untuk catnya itu berwarna abu-abu ya, teman-teman. Nah, terus di sini terdapat topi-topi juga, jadi kalau misalnya hujan deras otomatis di teras itu tidak kebasan, teman, nanti jatuhnya ke sini. Nah, setelah ini kita coba masuk ke dalam untuk melihat
ruang tamunya, teman-teman. Yuk. Nah, ini adalah pintu akses masuk untuk ke rumah, teman-teman. Terdapat 2 jendela bisa dibuka tutup dan juga 2 daun pintu yang bisa dibuka tutup seperti ini. Terdapat ventilasi. Nah, plafonnya juga masih oke, teman-teman. Kalau misalkan ada noda-noda, nah, untuk plafon di rumah ini sebetulnya tidak perlu direnov, teman-teman, hanya dicat saja itu nanti sudah bagus kembali. Jadi kondisinya untuk plafon secara garis besar rumah ini masih bagus, plafonnya tinggal dicat saja ya, menggunakan cat plafon ya teman-teman, warna putih, nanti didobel saja atau mungkin diamplas dulu baru dicat, itu sudah oke banget untuk plafonnya. Nah, oke teman-teman, ini adalah ruangan tengah dari rumah ini, teman-teman. Nah, ruangan tengah ini terdapat ada ruang tamu dan juga ruang di bagian belakang. Jadi ruangnya ini cukup panjang ke belakang dan lebar. Nah, ukurannya kurang lebih 3 kali 8, teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman nanti membeli tempat ini, ya memang baiknya nanti diberikan partisi ya, atau mungkin pembatas sehingga bisa menjadi beberapa ruangan ya, karena kalau 3 kali 8 itu menurut saya cukup lebar dan bisa digunakan untuk ruangan-ruangan yang lainnya, teman-teman. Nah, dari ruang tengah ini atau ruang tamu kita bisa lanjut ke kamar, teman-teman. Nah, di sebelah kiri saya ini terdapat 2 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi, teman-teman. Nah, untuk kamar tidurnya itu berada di sebelah kiri dan kanan saya. Terus di bagian tengah terdapat 1 kamar mandi. Pintunya menggunakan pintu kayu, teman. Semuanya sama menggunakan pintu kayu seperti ini. Pintunya kuat dan juga tidak ada rayap, teman-teman. Terus untuk kamar mandi finishingnya menggunakan keramik ya. Kurang lebih ukurannya keramik 1,5 meter ke atas. Terus selebihnya adalah cat. Nah, terus terdapat kloset duduk dan juga shower, teman-teman. Nah, kita lanjut ke kamar. Yang kamar utama itu berada di depan. Pintunya sama, teman-teman, seperti ini, modelnya kayu. Nah, terus terdapat juga 3 jendela yang cukup besar, bisa dibuka tutup. Jadi ruangan kamar tidur sebelah sini itu cukup sejuk, teman-teman, karena kondisinya terbuka dan juga tidak perlu lampu dinyalakan pada siang hari karena memang pencahayaan cukup bagus. Ukurannya 3 kali 3 untuk ruangan di kamar utama. Nah, terus untuk yang kamar kedua sebelah kanan, nah kita bisa lihat pintunya sama, teman-teman, menggunakan kayu seperti ini. Nah, dengan motif tali air ya, teman-teman, ya jadi seperti ini. Ukurannya kurang lebih 3 kali 2, teman-teman. Nah, ini terdapat 2 jendela yang jendelanya mengarah ke dapur. Oke, teman-teman. Nah, setelah dari kamar, kita lanjut ke dapur, teman-teman. Nah, dapur ini memang lebih tinggi, teman-teman, daripada ruangan yang lainnya. Jadi kita naik sekitar ya mungkin 10-20 cm, agak naik seperti ini. Jadi posisinya dapur ini lebih tinggi daripada ruangan-ruangan yang lainnya, teman-teman. Nah, oke, kita cek ke dapur. Nah, ini untuk dapurnya terdapat dapur sudah ada sinknya dan juga ada kerannya, teman-teman. Terus di sini bisa untuk kompor ya. Terus di sebelah kanan saya ini bisa digunakan untuk tempat cuci-cuci, teman-teman. Nah, untuk dapurnya juga lumayan lega, teman-teman. Kalau misalkan mau masak-masak segala macam masih oke sekali dan ya bisalah untuk lega lah lokasinya. Dan juga untuk finishing di bawahnya itu menggunakan keramik semacam karpet ya, teman-teman, tapi sebenarnya ini keramik. Nah, terus juga sudah ada sanyonya, teman-teman. Ya, sudah ada sanyonya. Nah, terus sebelah kanan ini terdapat pintu sliding seperti ini, bisa dibuka tutup.
di sebelah kanan sini bisa digunakan untuk jemur-jemur ya, atau digunakan untuk yang lainnya juga bisa, karena di atasnya itu posisinya bolong kosong sehingga bisa untuk jemur. Nah, dari dapur terus juga tempat untuk jemur, kita lanjut ke ruangan di sebelah kanan. Ini ada ruang kosong teman-teman, ukurannya sekitar 3x6. Nah, ini sebetulnya kalau misal teman-teman pengen nambah ruangan di sini pun bisa. Ya, suatu saat teman-teman pengen nambah kamar satu lagi itu kan. Nah, di sini bisa untuk kamar, karena sebetulnya ukuran rumah ini cukup luas teman-teman, yaitu 100 meter persegi. Nah, 100 meter persegi itu standarnya memang biasanya itu sudah bisa menjadi 3 kamar teman-teman. Nah, tapi di rumah ini hanya terdapat 2 kamar, sehingga teman-teman itu bisa merenov rumah ini dijadikan 3 kamar pun bisa, bahkan sebetulnya 4 kamar pun juga bisa teman-teman. Jadi tinggal nanti teman-teman bagaimana kebutuhan rumah yang diinginkan oleh teman-teman. Nah, untuk ruangan di sini ya, itu terdapat 2 jendela teman-teman di sebelah kanan saya ini. Nah, di sini terdapat jendela yang bisa dibuka tutup, dan juga ada 1 pintu yang ini digunakan untuk akses keluar ke garasi teman-teman. Nah, ini ya, jadi terdapat 1 pintu, pintunya sama menggunakan kayu seperti ini, motifnya tali air. Nah, terus di sebelah belakang saya itu adalah garasi. Dari garasi teman-teman bisa masuk ke sini teman-teman. Nah, ukuran rumah ini yaitu luasnya 100 meter persegi, lebar depannya 9 meter, ke belakangnya kurang lebih 11 meter teman-teman. Lokasinya berada di Margorejo, Sleman. Nah, lokasi sini itu tidak jauh dengan SDN Kadisono, itu berjarak 300 meter. Kalau jalan kaki 3 menit sudah sampai teman-teman. Terus ada SMKN 1 Tempel, jaraknya 1 km dengan kendaraan 3 menit dari lokasi ini. Terus ada juga SMP 1 Tempel, jaraknya 1 km, ditempuh dengan kendaraan 3. Jarak dari sini ke SMKN 1 Tempel 1 km kalau misal ditempuh dengan kendaraan 3 menit. Nah, terus ke Jalan Magelang jaraknya hanya 400 meter teman-teman. 3 km ke RSUD Sleman kalau ditempuh dengan kendaraan 5 menit. 4 km ke Samsat Sleman kurang lebih 5 menit juga teman-teman. Terus 7 km ke Sleman City Hall, jaraknya dari sini kurang lebih 12 menit teman-teman. Ke Tugu Jogja itu 15 km kalau dengan kendaraan 30 menit teman-teman. Di daerah kota dari sini hanya berjarak 30 menit saja. Nah, harganya berapa? Harganya 475 juta rupiah, dan itu masih nego teman-teman. Jadi teman-teman yang menginginkan rumah yang cukup luas, lega di daerah Sleman, lingkungan klaster, tidak ramai tapi dekat dengan jalan besar, ini adalah rumah yang bisa dipertimbangkan oleh teman-teman semua. Harganya pun juga cukup mumpuni, yaitu 475 juta rupiah, dan itu masih nego teman-teman. Ya, luasnya juga lumayan, yaitu 100 meter persegi di daerah Sleman. Rumah dengan 100 meter persegi itu cukup lebar, cukup luas teman-teman. Ya, jadi monggo teman-teman apabila berminat, silahkan nanti bisa sama saya dan tim kunjungan ke lokasi ini. Nanti kita bisa lihat-lihat lokasi langsung. Oke teman-teman, saya tunggu kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.